Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya ingin bicara satu satu bagian kecil dari manfaat mempelajari filsafat. Manfaat mempelajari filsafat itu pada akhirnya mengantarkan kita pada satu kesadaran bahwa tidak ada kebenaran yang absolut. Kenapa gitu ya? Karena filsafat pada prinsipnya itu kritis. Kalau kita mempelajari filsafat, kita akan kritis gitu. Akhirnya mempertanyakan. Ketika kita mempertanyakan sesuatu, itu artinya kita meragukannya. Apakah kita ketika meragukan sesuatu itu menolak kebenaran? Tidak juga. Tapi kita menunda kebenaran. Dan pada hakikatnya ya seperti itu. Kita menunda kebenaran itu. Kecuali kita meyakini sesuatu ketika pada dua hal. Pertama, kemampuan akal kita tidak sampai kepada itu. Maka kita anggap itu adalah kebenaran. Kita yakini itu sebagai kebenaran untuk kemudian dibuktikan gitu. Artinya sebenarnya statusnya ditunda gitu. Tapi penundaan dalam filsafat itu bukan berarti menolak. Kalau tidak ada alternatif untuk mengkritik, maka itu adalah kebenaran. Seperti kepercayaan tentang agama dan seterusnya. Karena keyakinan di situ. Nah, jadi filsafat itu menjadi rem supaya kita tidak terlalu fanatik gitu ya. Fanatik dalam arti ketergantungan atau memasrahkan diri atau membendakan diri kepada sesuatu. Anggap dalam hal ini kebenaran gitu. Kita anggap satu kebenaran ini satu-satunya jalan kebenaran. Sehingga kita menjadi eksklusif menutup diri dari kebenaran yang lain. Nah, ini kesalahan itu. Maka dibutuhkan filsafat untuk mengkritik diri kita sendiri gitu. Apakah kebenaran kita itu satu-satunya jalan kebenaran? Ternyata kan kalau tidak bisa dikritik, maka itu dianggap benar hari ini, belum tentu nanti, karena realita terus berubah. Begitulah manfaat kalau kita mempelajari filsafat. Dia menjadi rem, kita tidak menjadi radikal gitu. Tidak satu warna, sekali bid'ah selamanya. Itu justru filsafat akan mempertanyakan bid'ah itu apa gitu. Jadi kalau kita belajar filsafat, kita akan selamat gitu. Ya, sebenarnya filsafat itu mempelajari pikiran nih, cara berpikir gitu. Mempelajari cara berpikir. Cara berpikir yang benar itu adalah tidak menolak kebenaran orang lain dan tidak menelan mentah-mentah kebenaran diri kita sendiri gitu. Karena semua kebenaran pada hakikatnya menuju kepada kebenaran yang hakiki. Dan apakah kebenaran yang kita dapatkan adalah kebenaran hakiki gitu. Katakanlah kita mempercayai atau yakin akan kebenaran akhirat itu ada, kan gitu, dengan berbagai dalil, berbagai argumentasi, rasionalitas dan seterusnya, berbagai logika kita sampaikan bahwa akhirat itu ada. Tapi semua dalil kita itu bukanlah kebenaran hakiki, walaupun menuju kepada kehakikian kebenaran itu. Karena ada istilah dalam agama itu ainul yakin, melihat keyakinan itu karena melihat gitu. Ada hakul yakin, ada kebenaran itu karena kebenaran itu sendiri gitu kan. Nah, kita berbicara akhirat barangkali hakul yakin. Kita membenarkan itu karena kebenaran itu sendiri. Hanya saja itu akan menjadi pincang kalau kita tidak ainul yakin, kalau kita tidak pernah melihat langsung. Nah, untuk melihat menuju kepada kebenaran hakiki itu, kita harus melihat. Bagaimana cara pembuktiannya? Ya mati dulu. Artinya kebenaran
sebanyak apapun dalil kita tentang akhirat itu menuju kepada kehakikian kebenaran, bukan kebenaran hakiki. Begitu ya pemahaman. Jadi filsafat apakah bisa dikritik? Bisa. Bisa jadi ada orang yang lebih memiliki dalil yang lebih kuat gitu. Lebih rasional, lebih bisa dibuktikan, lebih gampang diterapkan dan sebagainya. Kebenaran itu kan kalau di dunia ini adalah kesepakatan gitu kan. Kesepakatan. Benar nggak sih? Ada benarnya bahwa ada kebenaran yang tidak perlu disepakati oleh orang lain, yang disebut sebagai subjektivitas. Saya bermimpi tadi malam misalnya, itu adalah kebenaran tentang diri saya. Saya cerita ke orang lain tidak peduli dia percaya atau tidak, yang jelas saya mengalami. Saya tidak bisa membuktikan sampai dia juga pernah bermimpi dan dia meyakini cerita dalam mimpi saya karena hakul yakin, karena mimpi itu ada. Kebenaran tentang mimpi itu ada. Hanya saja apakah dia ainul yakin melihat mimpi saya, dia tidak mampu. Kan begitu. Jadi sebenarnya filsafat itu mengajarkan kita untuk ngerem. Kita percaya tapi tidak perlu 100%. Kecuali kepada hal-hal yang memang di luar nalar kita. Kita tidak mampu lagi memikirkan itu sehingga kita taruh itu sebagai kebenaran yang akan dibuktikan oleh keyakinan, oleh kebenaran itu sendiri. Seperti surga dan neraka. Kita tidak bisa membuktikan itu. Kita meyakini kebenaran itu karena kebenaran itu sendiri. Pada hakikatnya kita akan bertemu pada kebenaran tersebut. Nah, filsafat juga selain menjadi rem, dia juga menjadi gas. Dia tidak bisa berhenti, tidak bisa mandek. Karena kalau dia mandek, dia akan rusak. Karena filsafat itu adalah pikiran, kalau pikiran itu berhenti, maka dia akan rusak. Oleh karena itu, keniscayaan filsafat adalah terus ngegas, maju. Tapi juga punya rem gitu. Ya, remnya apa? Tidak harus percaya pada, tidak harus meyakini satu kebenaran itu satu-satunya kebenaran. Begitu ya, saya kira mungkin ruwet sekali pembicaraan saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.